teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi yang berjudul definisi, konsep dasar, ruang lingkup, dan faktor yang mempengaruhinya. Istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psiche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan, khususnya dalam proses belajar dan mengajar. Selanjutnya, konsep dasar. Psikologi dikategorikan sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syarat keilmuan, yaitu memiliki objek kajian yang jelas, menggunakan metode ilmiah, dan dapat diuji kebenarannya. Tujuan kajian psikologi agar memahami, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya, ruang lingkup. Yang pertama, pengetahuan. Psikologi mempelajari berbagai bentuk pengetahuan yang dimiliki manusia, termasuk cara berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Dalam konteks ini, psikologi membantu menjelaskan bagaimana manusia memperoleh dan mengelola informasi dari lingkungan sehingga dapat membentuk pola pikir dan perilaku tertentu. Yang kedua, pembawaan adalah sifat dasar atau potensi yang sudah dimiliki seseorang sejak lahir. Psikologi meneliti sejauh mana faktor bawaan seperti genetik, temperamen dalam kondisi biologis mempengaruhi kepribadian serta perilaku seseorang. Namun, faktor lingkungan tetap memiliki peran penting dalam membentuk hasil akhirnya. Yang ketiga, proses perubahan karakter. Psikologi juga berfokus pada bagaimana karakter seseorang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh pengalaman hidup, pendidikan, lingkungan sosial, atau proses pembelajaran. Dengan mempelajari perubahan karakter, psikologi membantu memahami bagaimana individu berkembang menjadi pribadi yang lebih matang dan bertanggung jawab. Yang keempat, karakteristik perkembangan peserta didik. Psikologi perkembangan mempelajari tahapan pertumbuhan dan perubahan yang dialami peserta didik, baik dari segi fisik, kognitif, emosional, maupun sosial. Setiap tahap perkembangan memiliki ciri khas dan kebutuhan tertentu yang perlu dipahami oleh pendidik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa. Yang kelima, karakteristik anak sekolah dasar. Anak pada usia ini berada pada tahap operasional konkret menuju teori Piaget. Mereka mulai mampu berpikir logis tetapi masih terbatas pada hal-hal nyata. Anak usia sekolah dasar juga sangat aktif, senang bermain, memiliki rasa ingin tahu tinggi, dan mulai belajar berinteraksi secara sosial dengan teman sebaya. 6. Karakteristik anak usia sekolah menengah. Pada tahap ini, anak mulai menunjukkan kemampuan berpikir abstrak dan logis. Mereka mulai mencari jati diri, lebih peka terhadap pendapat orang lain, dan mulai mengembangkan nilai serta prinsip pribadi. Emosi cenderung labil karena pengaruh perubahan hormon. Kemudian yang terakhir, karakteristik anak usia remaja. Remaja berada pada masa transisi menuju kedewasaan. Mereka mulai memiliki pemikiran yang lebih kritis, mandiri, serta mulai membentuk identitas diri dan tujuan hidup. Secara emosional, remaja sering mengalami kebimbangan dan membutuhkan bimbingan dalam mengelola emosi serta mengambil keputusan yang tepat. Adapun yang terakhir, perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif dan terarah pada manusia, yang terjadi seiring bertambahnya usia. Perkembangan mencakup peningkatan kemampuan fisik, emosional, kognitif, sosial, dan moral seseorang, sehingga individu menjadi lebih kompleks, matang, dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Perkembangan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi genetik yang menentukan potensi fisik dan kecerdasan, nutrisi yang mendukung pertumbuhan tubuh dan otak, hormon yang mempengaruhi fisik dan emosi, serta perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan berpikir dan perasaan. Faktor eksternal meliputi lingkungan sekitar, cara pengasuhan dan stimulasi dari orang tua, kondisi sosial dan ekonomi, serta pendidikan yang membentuk kemampuan dan karakter individu. Semua faktor ini bekerja bersama untuk mempengaruhi pertumbuhan fisik, pikiran, dan emosi. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah psikologi mempelajari perilaku dan proses mental manusia, memiliki konsep dasar ilmiah dan sistematis, ruang lingkupnya mencakup aspek individu dan sosial, serta dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan pengalaman.